Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses penurunan bobot yang ada pada multilayer neural network, di mana pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana proses penurunan bobot dalam satu neuron, karena memang dasarnya multilayer adalah satu neuron. Nah, di mana dalam penurunan bobot atau mencari algoritma persamaan untuk mengupdate bobot baru didasarkan pada turunan error terhadap bobotnya. Ada bobot W dan ada bobot B. Itu. Nah, sekarang kalau bagaimana jika eh, banyak layer gitu ya, banyak layer, banyak neuron, apakah satu persatu diturunkan? Nah, kita lihat di mana dalam video ini saya asumsikan kita punya model satu hidden layer, satu output layer, dan satu input layer. Pada eh, ini, dengan dua model seperti ini yang terdiri dari hanya satu hidden layer, satu output layer, dan satu input layer, ini hanya ada dua persamaan, di mana persamaan yang pertama menyatakan hubungan antara input dengan hidden, dan persamaan kedua ini menyatakan hubungan antara hidden dengan output. Nah, kalau dilihat, kalau terdapat persamaan, dua model, nah, maka untuk mendapatkan update bobot, persamaan update bobot, kita cukup menurunkannya dua kali. Dua kali di bobot output, ini model output, jadi diturunkan terhadap WOH dan BIOS output. Kemudian berikutnya yaitu error diturunkan terhadap bobot HI, bobot hidden input, input ke hidden, dan kemudian bias ke hidden. Berarti ada 4 kali turunan, di mana pada masing-masing model ini ada dua, ada terhadap WHI, bias hidden, kemudian WOH, kemudian bias output. Nah, kira-kira bentuk persamaannya berarti seperti ini. Ada update bobot hidden to input, input to hidden, input to hidden ini berarti WHI yang lama, WHI yang baru adalah WHI yang lama. WHI iterasi sebelumnya dikurangi learning rate dikali turunan mean square error. Di mana mean square error kan merupakan fungsi error yang kita gunakan agar kurvanya convex gitu ya. Dan ini diturunkan terhadap WHI, kemudian bias hidden juga diturunkan terhadap bias hidden. Kemudian pada model hidden to output berarti ada WOH, di mana WOH itu merupakan turunan fungsi error terhadap bobot di output to hidden, hidden to output. Kemudian ada bias output juga diturunkan terhadap bias output gitu ya. Nah, ini MSE itu ya fungsi error yang telah kita gunakan pada video sebelumnya, materi sebelumnya juga sama seperti ini. D adalah jumlah data rata-rata, kemudian YT adalah data yang akan output dari data yang akan kita training, kemudian YOD adalah output dari neuron gitu ya. Nah, ini dua model tadi dengan fungsi error ini. Oke, maka untuk mengupdate, pertama-tama kita cari turunan ini dulu. Cari turunannya. Kita cari yang pertama karena error itu merambat dari depan ke belakang. Ya, jadi kan kalau error itu merambat dari depan ke belakang, error kan di-generate di depan dulu di output ini ya. Di output ini baru kontribusi error yang di depan ini, yang belakang ini juga berkontribusi bobot-bobot ini. Maka dalam menurunkan bobot
di output, ya kita cari di depan dulu, jangan dari belakang, dari depan dulu kita cari. Oke, dari depan maka kita cari dulu bobot hidden to output dulu. Nah, kita cari turunannya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan aturan berantai. Jadi, gunakan aturan berantai, error di sini diturunkan terhadap YOH terlebih dahulu, atau YOD ya di sini, YOD. Jadi diturunkan terhadap ini dulu. Kemudian ini, error ini diturunkan terhadap fungsi aktivasi dulu, terhadap FZ. Kemudian diturunkan terhadap, baru terakhir diturunkan terhadap bobotnya yang ada di sini, WOH. Nah, ini ya. MSE diturunkan terhadap YOD, diturunkan terhadap ini di depan, kemudian diturunkan terhadap fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya diturunkan terhadap ZOD, kemudian ZOD diturunkan terhadap WOH. Jadi dari depan diturunkan ke sini, ini diturunkan ke sini, baru terakhir Z diturunkan terhadap WOH. Ya, terus ke belakang. Nah, oke. Turunan fungsi error terhadap YOD. Ini ada di sini. Berarti ini diturunkan terhadap YOD, ini diturunkan terhadap ini, terhadap MSE diturunkan terhadap YOD, maka hasilnya adalah 2 ke depan, ini 21 per D, kemudian turunan dari min YOD adalah YOD gitu ya. MSE kan ini MSE, kalau diturunkan terhadap YOD, maka kuadratiknya ke depan. Sorry, ini harusnya 2. Ini harusnya 2, kemudian ini minus ya. 2, ini minus, ini 2. Nah, ini harusnya seperti ini. Minus didapat dari minus YOD diturunkan terhadap YOD. Nah, ini kan turunannya min 1, ini ya. Kemudian YOD ini diturunkan fungsi aktivasi apa yang digunakan. Nah, dari video sebelumnya sudah saya rangkum di sini. Apabila menggunakan linier, turunannya adalah A atau alfa di sini ya. Kalau menggunakan sigmoid, YN 1 min YN. Nah, misalkan di sini karena kita menggunakan sigmoid misalkan ya, maka turunannya adalah YOD 1 min YOD. Karena ini kita membahas output yang di depan YOD misalnya. Kemudian ZOD diturunkan terhadap WOH. ZOD diturunkan terhadap WOH. Yang ada WOH-nya adalah bagian depan, maka tersisa tinggal YHD. Nah, ini tinggal YHD. Oke. Kalau begitu juga di bias output, yang membedakan adalah yang belakang ini ya. ZOD diturunkan terhadap bias karena bias ada di sini. Bias ada di sini berarti ini tetap sama diturunkan terhadap ini, turunkan terhadap fungsi aktivasi diturunkan terhadap Z, baru Z diturunkan terhadap bias. Ini paling terakhir. Dan turunan terhadap bias karena bias output di ZOD diturunkan terhadap bias output, dan di sini yang ada bias outputnya hanya ini, berarti bias output diturunkan terhadap bias output, hasilnya adalah 1 ya, karena tidak ada pengalinya, hasilnya adalah 1. Maka ini adalah rumus untuk perubahan bobotnya. Ini rumus untuk perubahan bobotnya. Nah, ini ya, saya ganti dulu agar nanti bisa digunakan. Ini harusnya 2, ini minus. Ini juga harusnya 2, minus ya. Terlupa. Kemudian yang ini juga. Maka
maka hasilnya ini minus harusnya. Minus, ini minus 2 minus. Oke. Oke. Nah, ini hasil turunan bobot di bagian depan hidden to output. Hasilnya ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan update tadi yang ada di menggunakan gradient descent ya. Ini 2 ini dimasukkan di 3 dan di 4, maka hasilnya ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok 2D-nya hilang, 2 per D-nya? Kan ini minus kali minus jadi plus ya. Oke, kenapa kok 2D-nya hilang? Karena kita akan ada pengali di sini learning rate, di mana learning rate itu semakin kecil semakin bagus gitu ya, semakin akurat. Maka konstanta 2 per D ini kita asumsikan sudah dikali dengan learning rate, di mana learning rate nanti akan kita ubah-ubah gitu ya. Nah, tadi sudah di output hidden to output, sekarang input to hidden. Di input to hidden ini sama, berarti diturunkan dari depan ke belakang. Dari depan E, kemudian ini YOH, FZ, dari FZ, di mana WHI itu kan adanya di YHD. Bedanya adalah nanti diturunkan bukan terhadap WOH tapi terhadap YHD gitu ya. Ini dari depan turun ke sini, diturunkan di sini, diturunkan terhadap YIH atau YHD, kemudian diturunkan fungsi aktivasinya diturunkan terhadap ZHD, baru Z diturunkan terhadap WIH atau WHI. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama, harusnya minus ini ya. Ini minus 2 minus 2 harusnya nah, ini sama seperti yang tadi, cuman dari depan error diturunkan terhadap YOD. Ini yang paling depan YOD di sini. YOD, kemudian diturunkan fungsi aktivasi dari YOD, fungsi aktivasinya. Ini FZOD, dari FZOD diturunkan terhadap ZOD. Nah, terakhir ZOD diturunkan terhadap YHD. Bedanya dengan yang tadi, ZOD diturunkan terhadap WOH, karena kita mau ngupdate WOH. Nah, karena kita berikutnya akan mengupdate di WIH atau WHI ini, di mana WHI ini adanya di YHD, maka di sini tidak diturunkan terhadap WOD lagi, tapi terhadap WOH lagi, tapi terhadap YHD, di sini. Nah, baru YHD, ini YHD, fungsi aktivasinya yang digunakan diturunkan terhadap ZHD. Ya. Kemudian ZHD baru diturunkan terhadap bobot paling akhir WHI gitu ya. Nah, ini kita gunakan aturan berantai gitu ya. Yang membedakan dari semua ini adalah fungsi aktivasinya. Jadi yang berwarna biru ini akan berbeda-beda sesuai dengan fungsi aktivasi. Yang umumnya digunakan adalah linear dan sigmoid yang akan kita bahas di sini ya. Nah, turunan MSE terhadap YOD sama seperti yang tadi di model output hidden to output tadi. Yang model ini sama, hasilnya minus 2D per YT
min YOD. Nah, ini yang membedakan adalah turunan ZOD terhadap ZOD ini ya. Kalau di bagian depan fungsi aktivasi ini menggunakan linear, maka di sini ya hasilnya linear, berarti tinggal dikali A, konstanta A. Kalau di sini kemudian ZOD diturunkan terhadap YHD, ZOD diturunkan terhadap YHD, maka hasilnya adalah WOH, nilai WOH-nya. Kemudian ZHD berarti ini ZHD diturunkan terhadap fungsi aktivasinya sudah ya, ZHD diturunkan terhadap yang terakhir WHI karena kita pengen mengupdate WHI. Maka hasilnya adalah XID. Kemudian FZHD ini di sini juga kalau menggunakan linear ya ini ya A, tapi berbeda ya, A di depan dan A di belakang ini beda konstantanya. Misalkan ini A1, ini A2 gitu ya. Nah, itu terhadap terhadap WHI, bobot di input hidden. Yang membedakan di bias adalah yang terakhir, bagian akhir. ZHD diturunkan terhadap bias hidden. Nah, di sini di bias hidden kalau diturunkan ya 1 karena tidak ada pengalinya. Berbeda dengan yang di depan, kalau ini diturunkan terhadap ini ya adanya XID. Nah, ini cara penurunan bobot kalau dilihat semakin ke belakang berarti cara update-nya juga semakin turunannya juga semakin panjang begitu ya diturunnya. Tapi lihat kalau dilihat dia berpola gitu, berpola. Ini sama seperti yang di depan, turunannya sama seperti yang di depan ini. Kemudian ini adalah bobot yang di depan, WOH, kemudian ini bobot yang belakang gitu ya. Nah, kalau melihat dari turunan ini, yang menurunkan dari error sampai belakang, maka ada yang menyebutkan multilayer neural network ini dengan sebutan backpropagation gitu ya. Backpropagation. Propagation. Maksudnya apa? Backpropagation adalah propagasi balik atau perambatan mundur. Nah, karena memang error yang ada di depan itu terdapat kontribusi bobot-bobot yang di belakang. Maka untuk menurunkannya dari depan ke belakang, maka disebut backpropagation, turunan balik gitu ya. Nah, tuh, maka multilayer neural network itu juga ada yang nyebut backpropagation neural network. Oke. Nah, ketika sudah dapat semua, nih setelah disubstitusikan tadi ini menghasilkan harusnya ini plus, sorry ini ada yang salah, ini harusnya plus karena ini min ya harusnya ya. Ini min 2D, ini juga min 2D. Ini juga harusnya plus karena ini min ini dikali min ini hasilnya plus. Oke, sudah. Nah, kalau kita kumpulkan bobot hasil akhirnya ini, nah, yang membedakan adalah nanti ketika menggunakan fungsi aktivasi ya. Aktivasinya linear berarti ini berubah gitu ya. Ini jadi A. Kalau ini linear ini A1, ini A1 misalkan. Kemudian kalau ini linear, ini A2, sama-sama linear misalkan. Kalau yang depan linear, yang belakang sigmoid misalkan. Ini
A, 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 ini sigmoid berarti sama seperti ini. Nah, ini kalau dilihat polanya ada perkalian yang sama. Ini perkalian yang sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Maka kita sederhanakan algoritma biar nanti kalau pemrograman ngitungnya ini dihitung dulu sekali, hasilnya baru digunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, ini dihitung sekali, maka ketika kita definisikan yang depan YT min YOD adalah E, maka kita asumsikan turunan error terhadap YO, DE YO, ini YOD, ini adalah ini perkalian depan. Ini kita hitung dulu DE YO ini. Nah, kita substitusikan ganti. Nah, ini adalah cara update robot tadi ya. Nah, di sini saya sudah membuat satu pemrograman, satu kelas lagi, namanya neural network gitu ya. Neural network. Nah, kita buat kelas namanya neural network, kemudian dev init sama seperti neuron, kita di awal adalah inisialisasi bobot. Nah, di sini karena kita multi layer, inputnya neural network, ketika kita setting nanti ada jumlah inputnya berapa, jumlah hiddennya berapa, jumlah outputnya berapa. Nah, kemudian di sini ketika kita manggil NN sama dengan neural network sudah memanggil inisialisasi bobot. Bobot ini disesuaikan ukuran hidden dan ukuran inputnya berapa, ukuran outputnya berapa, ukuran hiddennya berapa. Ini di random sesuai dengan bentuk dari bobot itu sendiri, bentuk dari arsitekturnya. Berapa jumlah inputnya, berapa dari bobot itu di di dibuat bobotnya dibuat berdasarkan jumlah input, jumlah hidden dan juga jumlah output. Ini sudah menyesuaikan jadi matrixnya kita sesuaikan. Nah, WHI berarti hidden input, kemudian WOH berarti output hidden, ini sudah. Kemudian bias hidden kita buat vektor bias hidden, ini bias output and output. Kemudian ZHD adalah sesuai dengan hidden, jumlah hiddennya. ZOD juga ini harusnya jumlah datanya, nggak apa-apa, nanti berubah sendiri. Nah, kita pengen logging juga di bobot ini, logging eh, logging MSE-nya, mean square error-nya nanti deh. Kemudian karena kita menggunakan sigmoid, berarti turunannya adalah seperti ini. Nah, ini turunan sigmoid, kemudian ini fungsi sigmoid. Ini turunan sigmoid Y kali 1 min Y. Nah, proses pertama adalah kita forward. Nah, di sini saya bereksperimen saja. Ada yang menggunakan bias dan ada yang tidak menggunakan bias atau biasnya 0 gitu ya. Nah, ini kalau forwardnya jadi forward input data bias sama dengan false. Kalau biasnya diisi false, secara default ini saya buat false. Secara false, kemudian kalau dia true berarti menggunakan bias di keduanya. Kalau false dia menggunakan tidak menggunakan bias gitu ya di forwardnya. Kemudian di train juga sama. Di train ini inputnya sama seperti neuron ketika training neuron. Input dataset, output dataset, max iterasi, learning rate, bias. Nah, di sini input datasetnya apakah sudah dibalik? Nah, ini belum saya transpose, jadi nanti di
di program utamanya harus ditranspos ya. Program utamanya harus ditranspos. Kemudian datasetnya juga ini outputnya sudah ditranspos. Jadi datasetnya bentuknya berdiri ini. Datasetnya bentuknya berdiri. Jadi dalam menggunakan ini datasetnya harus bentuk ke bawah. Kemudian input datasetnya, inputnya harus bentuk ke samping gitu ya. Nanti saya simulasikan. Nah ini tadi dua persamaan tadi yang kita hitung DEYO kita hitung dulu error dikali dengan turunan sigmoidnya. Nih, DEYO error dikali ini turunan sigmoid. Ini kan turunan sigmoidnya. Ini turunan sigmoid. Kalau menggunakan linear berarti ini tinggal diganti A. Ini juga berarti ini tinggal diganti A. Kalau linear. Nah, kemudian ini baru setelah DIYO yang akan kita gunakan nanti sampai ke bawah. Nah, ini kita hitung di WOH dulu, perubahan bobot di WOH adalah perkalian dot antara YHD dengan DIYO. Nah, kita lihat. Perkalian YHD dengan DIYO. DIYO kan ini DIYO. DIYO. Nah, kemudian bias output. Nah, ini dari DIYO karena biasnya berbentuk vektor, jadi kita rata-rata saja ke samping gitu ya. Nanti rata-rata ke bawah terus ditranspos, nanti hasilnya saya print, coba nanti lihat. Karena di bias output tidak ada pengalinya lagi. Nih, nggak ada pengali lagi dengan hanya DIYO saja. DIYO saja. Oke, berikutnya. Setelah menghitung perubahan bobot di output, kita hitung di hidden. Nah, di hidden ini ada DIYO kali WOH. DIYO kali WOH. Nih, DIYO kali WOH. Kemudian baru dikali turunan sigmoid dikali XID. Nih. DIYO kali WOH kali turunan sigmoid terhadap YHD. Nah, oh ini ini bias dulu. Kita hitung di bias dulu. Kenapa kok hitung di bias dulu? Karena ini akan digunakan kembali di WHI ya. Kalau kita lihat, oh ini harusnya plus. Sorry. Juga harusnya plus. Oke. Kalau kita lihat ini perubahan bobot di bias output, bias hidden, ini perubahannya digunakan kembali di WHI. Ini digunakan kembali, maka yang kita hitung adalah ini. Dan hasilnya baru dikali XID. Oke. Nah, ini bias hidden kita hitung. Nah, terhadap ini YHD sudah dihitung. Baru hasilnya dikalikan dengan XID atau di sini input dataset. Kalau XID kan input dataset ya. Nah, itu hasilnya adalah perubahan bobot di input hidden. Nah, setelah dihitung, nah di BH ini karena kita bias hiddennya itu adalah vektor, kita rata-rata nanti ya. Nah, kita rata-rata. Oke, nanti akan saya print. Setelah itu baru di update. Bobot yang lama adalah bobot yang baru adalah bobot yang lama ditambah dengan learning rate kali perubahan bobotnya.
sama, bias juga sama. Ini saya eh, saya buat kondisi jika bias true maka biasnya diupdate. Kalau tidak ya tidak perlu. Jadi kalau tidak menggunakan bias ini tidak diakses. Kalau biasnya true baru diakses. Kemudian ini setiap 10 iterasi saya print out berapa nilai mean square errornya gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini returnnya hasil learningnya kita outputkan mean square error terakhir dan hasil loggingnya. Ini loggingnya ada di sini. Loggingnya, di mana loggingnya adalah menghitung mean square error. Ya, kita hitung kuadrat error, kemudian dihitung mean-nya, dot mean. Oke, setelah Anda ketik semua ini, disimpan dalam satu folder dengan nama neural network. Ini sama seperti ini, neural network.py. Oke, kita akan coba sebuah kasus, yaitu klasifikasi transformator ya. Klasifikasi transformator. Saya cari datasetnya dulu. Ini datasetnya. Oke. Cari datasetnya dulu. Nah, ini datasetnya ada sejumlah 24, 6, 30 data. Sebenarnya ada banyak. Datanya saya potong saja untuk contoh ini. Jadi 30. Jadi ada 30 data transformator. Ini transformator eh, kalau dia terjadi kesalahan itu mengeluarkan gas. Ini gasnya berasal dari pendingin transformator ya. Jadi ini transformator yang berpendingin cairan. Beda lagi kalau pendinginnya bukan cairan, dia tidak akan mengeluarkan gas seperti ini. Nah, ketika dia tidak ada fault, kita temukan datanya seperti ini. Ya, datanya seperti ini tidak ada fault. Kalau panas, panas saja dan tidak panas yang normal dan tidak ada fault, ini misalkan hanya seperti ini. Kalau dia berjalan dengan normal, temperatur normal, di bawah ya nggak panas gitu ya, tidak mampu mengeluarkan gas, ini nilainya ppm-nya sekian ppm. Kemudian kalau ada thermal fault, ini yang keluar gasnya, kemudian low discharge atau tekanan rendah, kemudian high discharge melewati batas, ini no fault, thermal fault, low discharge dan seterusnya. Nah, dataset ini kita bagi untuk training dan testing. Trainingnya adalah sejumlah pembagiannya, misalkan kalau kita punya data seperti ini, training dan testing itu 70%, 30% atau 80%, 20%. Nah, ini kita bagi untuk training itu sejumlah 24 dataset, untuk testing itu hanya 6 data ya, karena data kita terlalu sedikit, harusnya lebih banyak gitu ya, 100-an, 200-an data. Nah, ini yang akan kita buat testing 6 data terbawah, yang untuk training ini 24 data di atas. Nah, ini ANN kan tidak mengenal adanya tulisan ya, dia tidak membaca tulisan no fault, thermal fault, tidak tahu outputnya. Nah, kita buat dia menjadi angka. Kalau kita lihat pengkondisiannya ini 1, 2, 3, 4 jenis ya. 1, 2, 3, 4 jenis.
4 jenis, maka kita buat 4 ini menjadi biner. Binernya 4 kan ada dua variabel berarti. 00 itu untuk 1, kemudian 01, kemudian ada 10 dan 11. Ini kan biner. Nah, maka outputnya ini menjadi 2 gitu ya. Ada 2. Kalau output yang pertama 0, output yang kedua 0, dia no fault. Kemudian kalau output yang pertama 0, output yang kedua 1 di sini eh, thermal fault. Kemudian kalau 10 dia adalah low discharge. Kemudian kalau 11 dia high discharge. Nah, kita buat datasetnya seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat datasetnya di uh, Excel. Saya buat datasetnya Excel. Kemudian saya simpan ini transformator dataset. Saya buat Excel kemudian disimpan dalam CSV ya. Ingat di Excel formatnya harus perhatikan komanya harus menggunakan desimalnya menggunakan titik bukan koma, tapi data kita kali ini tidak ada desimal ya. Nah, ini disimpan di dalam menggunakan CSV ya. Satu folder uh, dengan listing program sebelumnya jadi satu folder. Ini 24 data tadi. Ini 24 data. Nah, ini kita simpan. Kemudian yang ini data tes. Kita punya data tes ada 6. Oh, ada berapa ini? Ada berapa data? 8 data. 8 data. Nah, ini 8 data. Berarti ada 8 data dengan jenisnya juga 4. Jadi kita uji masing-masing 2 ini ya. Jadi untuk thermal fault kita uji dengan 2 data, kemudian no fault diuji dengan 2 data. Oke. Untuk proses klasifikasi itu kita import NumPy biasa NumPy snp kemudian snp gitu ya. Kemudian nanti kita gunakan import from, kita inputkan neural network ini from neural network import neural network. Kita simpan dulu agar nanti bisa langsung detect. Kita simpan dengan main program klasifikasi. Main classification.py. Oh, sudah pernah main program untuk classification. Nah, dan detect. Kemudian kita butuh matplotlib, import from matplotlib.py plot as py plot. Oke, kita siapkan data setnya, input dataset sama dengan NumPy gain from text. Tadi nama datanya adalah
TR dataset T-nya D-nya besar, CSV ya. TR transformator dataset CSV. Kemudian delimiternya sama dengan titik koma. Ya, delimiternya titik koma. Kemudian use skip header, kita skip headernya 1. Kemudian use call, kolomnya yang kita gunakan 0 sampai 5. Kenapa 0 sampai 5? Di sini di dataset kita di input ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah output Y1 dan Y2, ini output, ini output. Nah, ini maka inputnya di dataset ini data test ya. Di dataset juga sama. Dataset juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 0, 6 dataset 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, kita coba dulu. Kita compile. Oke, tidak ada error. Saya coba di print dataset, input datasetnya. Nah, ini sudah keluar ya ribuan, maka dia pangkat, ini ribuan. Oke, sudah. Kemudian out dataset sama seperti ini. Output dari dataset itu apa? Kolomnya adalah kolom ini 5, 6, 7 ya. 2 kolom. 5, 6 sama 7 berarti. 6 sama 7. Ini out dataset. Input dataset bentuknya masih vertikal, berarti nanti kita harus transpose. Oke, kita transpose. Inputnya saja, outputnya tidak perlu. Input, output dataset sudah, kita masuk. Coba dulu kita print out dataset. Oke, ini sudah keluar 0001 1011. Oke, sudah. Nah, kita input neural network. NN adalah neural network. Jumlah inputnya tadi ada ini 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 6 ya. 6. Kita coba dengan hidden yang sedikit dulu. Hiddennya 5 dulu. Di ini jumlah neuron di hidden ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi layernya tetap 1 ya. Jumlah hiddennya. Jumlah neuron pada hidden layer. 5 dulu. Outputnya adalah ini 2 outputnya. 2. Oke. Sudah. Nah, kita training dulu. Untuk training, ini tadi output di training. Kita training di output training. Outputnya adalah MSE logging dan MSE terakhir. Di MSE logging, hasil logging, MSE-nya berapa. Nah, nn.train. Di train, input datasetnya ingat tadi masih bentuk vertikal, kita harus bentuk horizontal, maka ini di dataset ini ditranspose.
Kalau output dataset tidak perlu out dataset, karena bentuk output dataset kita sudah hasil forwardnya juga sudah vertikal. Kemudian iterasinya misal 10 dulu, kemudian learning rate-nya adalah 0,1 kecil dulu, kemudian biasnya kita isi false dulu tanpa bias. Oke, kita coba compile, ada yang error atau tidak. Nah, sudah, ini tidak ada error. Nilai iterasi nilai MSE pertama 0,25. Kalau kita coba 100, nah ini sudah 0,224, sudah menurun ya, dari 100 iterasi. Nah, oke, kita coba dengan dataset ini, hidden layer kecil dulu, biasnya false, kita coba 1000 iterasi, 1000 iterasi, masih dapat kecil ya, atau kita learning rate-nya naikkan sedikit saja, 0,3 misalkan, masih dapat kecil. Nah, nilai yang kecil kita coba plot dulu biar tahu. Plot MSE loggingnya, hasil loggingnya kita plot. Plot show, kita coba. Nah, kalau dilihat dia stuck, ini stuck ya, bahkan sampai 10.000 iterasi dia stuck. Nah, ini kenapa dia stuck? Karena kalau kita lihat dataset kita adalah seperti ini, nilainya besar-besar sekali, bahkan puluhan ribu ya, ratusan ribu. Nah, kalau lihat grafik sigmoid curve, lihat sensitivitas dari sigmoid, perubahan sigmoid, dia hanya di kisaran min 6 sampai 6. 6 sekitar 6 ke atas dia sudah saturasi 1 ya. Nilainya 1. Maka akan sangat sulit untuk training dengan data yang selisihnya range-nya 0 sampai ratusan ribu. Maka dalam hal ini kita akan menormalisasi data input ini. Jadi kita setting dulu range-nya, kita buat range-nya 0 sampai 1 saja. Bagaimana caranya? Kita cari nilai maksimum dan minimum masing-masing. Ini cari nilai maksimum minimumnya, ini dicari nilai maksimum minimumnya, ini juga maksimum minimumnya, yang ini juga maksimum minimumnya, ini maksimum minimumnya. Masing-masing kolom dicari nilai maksimum minimumnya. Oke, kita catatan itu dilakukan ketika data kita range-nya terlalu lebar, 0 sampai ratusan ribu. Tadi misalkan kalau 0 sampai 1, 0 sampai 2, minus 1 sampai 1, itu nggak apa-apa ya, kisaran ini. Ini masih sensitif ini, min 2 sampai 2 ini. Perubahannya masih bisa dilakukan. Atau 6 sampai min 6 ini masih bisa dilakukan training secara normal, karena kurva sigmoid seperti ini. Nah, itu catatannya. Kalau kita range datanya terlalu lebar, maka kita normalisasi. Berarti kita cari dulu maksimum value dari dataset, in dataset, cari dot
aksisnya sama dengan 0. Aksis 0 ini supaya dia mencari nilai maksimumnya tiap kolom ke bawah. Kalau aksisnya 1, dia nyari ke sini. Nilai maksimumnya ke sini, dari kiri ke kanan. Kalau 0 dari atas ke bawah. Kemudian keep dimension. Keep dimension, kalau nggak salah saya lupa. Keep dims sama dengan true. Seperti ini. Kita coba lihat, T-nya besar, true. Kita coba print max file. Kita lihat dulu. Nilai maksimum value-nya. Oke, ini sudah muncul 48792. Oke, itu 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah masing-masing kolom. Ini nilai terbesarnya. Kemudian yang di sini 27 ini terbesar. Ini 48 terbesar harusnya. 48, 27, 68, ada 68. Apakah benar ada 68 di sini? Oh iya, benar ada 68. Oke, sudah maksimum value dari masing-masing sudah. Oke, berikutnya kita cari nilai minimum value-nya, berarti tinggal minimum value. Minimum value ini tinggal diganti min. Nah, kita normalisasi dataset yang input dataset hasil normalisasinya ya. Normalisasi. Nah, untuk normalisasi rumusnya adalah, saya catat, normalisasi rumusnya adalah ini. Jadi untuk normalisasi itu rumusnya, jadi untuk nanti ke depan kalian gunakan normalisasi itu adalah nilai X dikurangi nilai minimum, kemudian dibagi nilai maksimumnya dikurangi nilai minimumnya. Seperti ini ya. X adalah nilai data awal dikurangi nilai minimumnya, maksimum dikurangi minimumnya, itu adalah data normalisasi. Maka di sini adalah input dataset, ya, di dalam kurung input dataset dikurangi minimum value dibagi dengan maksimum value dikurangi minimum value. Oke, ini dijadikan input training nanti ketika training. Coba ini sebelum dinormalisasi, bandingkan print in dataset. Jadi yang kita normalisasi yang input, in dataset normalisasi. Kita bandingkan sebelum ya, normalisasi, kita print input dataset. Setelah, kita coba lihat bedanya apa. Ini saya komen dulu. Edit comment toggle line comment. Kita komen dulu.
Nah, ini sebelum ribuan, yang sebelum ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 4. Setelahnya ada yang 0, ada yang min. Nah, ini artinya dia menjadi 0,0, sampai tertingginya adalah 1. Ada 1. Harusnya ada. Nah, ini nilai 1. Tertingginya 1, terendahnya 0. Supaya kurva tadi, sensitivitas kurva data kita berada di sini, sekitaran sini ya. Ini kurvanya berlaku. Outputnya kok nggak dinormalisasi Pak, karena output dataset kita sudah berada di 0 dan 1, sudah di range sigmoid. Ya, output kita sudah di range sigmoid, sudah di range sigmoid 0 sampai 1. Kalau data Anda nanti, data trainingnya nanti tidak berada di 0 sampai 1, berarti Anda harus normalisasi juga. Dibuat 0 sampai 1, caranya sama. Oke, nanti akan saya berikan contohnya di video berikutnya untuk yang data outputnya yang dinormalisasi. Ini yang inputnya dulu. Oke, baru kita training. Ini kita training. Cari maksimum minimumnya sudah, kemudian ini sudah kita plot. Nah, hasilnya lebih baik, dapat nilai 0000, berapa MSE-nya. Ini 10.000 iterasi dapat di 0,0011. Nah, lebih kecil ya, sudah baik. Nah, ini kalau biasnya false. Kalau kita lihat true, biasnya true. Kita coba lihat. Ya, hampir sama, 1179 mendekati 11,7 ya, mendekati sama-sama, selisih sedikit ketika menggunakan bias. Oke, sekarang kita coba pengaruhnya dengan iterasi yang sama, pengaruhnya hidden layer. Kita coba 5, 10 misalkan, dengan hidden layer 10 dapat 12 ya, lebih tinggi. Kemudian 15 sedikit lebih rendah. Jadi semakin banyak kita trade off, kita cari ya mana konfigurasi hidden layer terbaik. Ini tadi 5 cukup dengan nilai MSE sekian cukup. Ini tadi 5 dan 15 yang bagus ya, 5 dan 15. 5 dan 15. Kalau 25 apakah semakin masih bisa dengan nilai yang cukup kecil. Oke, kita learning rate-nya naikkan, apakah lebih cepat dan bagus? Ya, lebih cepat dan bagusnya 0,004. Tapi ada sedikit ya, begini mungkin proses pencarian zigzagnya kadang naik kadang turun, tapi dia dapat menemukannya. Oke, itu 0,5 naik lagi. Ya, lebih baik 0,019. Ini dapat menemukan 85. Oke, masih bisa menemukan dan lebih baik ya ini. Lebih baik. Nah ini sudah. Oke, sudah
training kita sudah mendapatkan nilai yang sangat baik di MSE yang sangat kecil ini. Oke, kita testing. Untuk testing berarti kita gunakan data test. Out in data test. In data test. Tadi data test saya namanya data test CSV ya. Kolomnya sama. Gunakan data test. TR data test. Oke, lupa. TR data. Oh, ini in TR data test. In data test. Oke, sudah. Data test. Coba data test inputnya berapa? Kita cek dulu in data test. In data test. Oke, sudah tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8. Oh, ini terpotong. Print terminalnya terpotong. Komen dulu. Harusnya ada 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah sesuai. Nah, ini data test ini juga harus dinormalisasi dengan nilai minimum maksimum yang sama dengan data set. Tidak dengan data test ya, karena kita trainingnya dengan data set. Jadi data set yang dinormalisasi dengan nilai maksimum minimumnya data set. Maka kalau ada data baru, kita harus normalisasi juga dengan nilai ini, maksimum minimum ini. Jangan mencari lagi gitu ya. Input dataset normalisasi. Oke. In data test. Oke, sudah. Nah, ini setelah training harusnya kita forward ya. Harusnya kita forward, salah tadi. Forward. Ini out klasifikasi hasilnya. Out classification, hasil klasifikasi. Dan setelah di training berarti kita forward. Input datanya berapa? Input datanya ini data tes ya. Ini data tes bukan data set. Data untuk. Terus biasnya true karena trainingnya true. Lebih baik true tadi ya. Eksperimen kita. Nah, kita print out classification. Oke, ada yang kurang. Oh, lupa ini belum di data test. Oh, ini belum ditranspos ya. Ditranspos, ini harus transpos. Tadi kalau input harus transpos, kalau output tidak perlu. Oke, ini hasilnya.
hasil dari klasifikasinya. Ini ini 9,9, berarti 0,99. Coba kita bulatkan hasil klasifikasinya agar lebih mudah. Out classification adalah round numpy.round dari classification yang pertama. Kita coba. Nah, ini sudah kita cocokkan dengan data tes kita. Ini data set, cocokkan dengan data tes. Apakah sudah sesuai? Nah, ini data ini data tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data tes. In data tes. Data tes kok banyak, harusnya hanya 6. Harusnya ada 8. TR data tes. Kita cek kembali. TR data tes. In data tes. In data tes. Hasil normalisasinya belum kita lihat. Akan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 8, sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Oke, kita coba lagi cari dot shape bentuknya. 24. In data test. In data test. Kok 24? Di forward ini. Harusnya 8 karena inputnya 8. Data. Ini juga sudah data tes. Oke, biar tidak tertukar data tes.
tes. Ya, kok 24? Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, tadi terdapat kesalahan di sini. Urutannya harusnya seperti ini, di mana sebelumnya ini terbalik ya, ini di bawah ya. Ini hati-hati. Oke, sudah saya perbaiki. Ini di true dan di YHD-nya ini harusnya forward persamaan pertama hidden, kemudian forward persamaan kedua di output. Oke, sudah saya perbaiki. Kita tes dengan data tes. Ini data tesnya. Dinormalisasi berdasarkan input dataset tadi. Ini input dataset, ini data tes. Setelah dinormalisasi kita forward dengan biasnya true karena learningnya true. Kita round classification-nya, hasil klasifikasinya kita round. Oke, kemudian kita print out classification-nya. Oke. Nah, ini hasilnya, ini out classification. Out classification. Nah, hasilnya ini ya. Out classification-nya 00, 10, 01, 01, 11, 10, 10, 1111. Kalau dilihat di data tes 00, 01, 01, 10, 10, berarti 100% dia dapat mengklasifikasikan data tes, ya, data tes. Nah, ini nanti kalau kita ngukur baru lagi, misalkan ngecek trafo lagi, kita masukkan di data tes ini. Ini berapa trafo pertama, trafo kedua, trafo ketiga, berapa. Cukup inputnya saja, dia akan otomatis klasifikasi nanti outputnya. Nah, itu ya. Tujuan dari training adalah seperti itu. Nah, demikian video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.